Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Ada sebuah artikel dari media HITC atau HITC yang pada hari Selasa tanggal 16 April menulis judul eksklusif, Sir Jim Ratcliffe dalam tanda kutip marah terkait dengan tingkah laku pemain Manchester United dan dia menginginkan Dan Ashworth untuk menempati posisi-posisi kunci, untuk juga membuat keputusan kunci. Oke, langsung aja gue ke artikelnya. HITC ini mengabarkan kalau Sir Jim Ratcliffe menginginkan Dan Ashworth untuk mulai bekerja di bulan Juni. Wow, jadi di bulan Juni atau sebulan setelah kompetisi musim 2023-2024 ini selesai. Dan dia ini juga akan difasilitasi untuk pergerakan-pergerakan besar di musim panas nanti. Dan ini bisa berarti mungkin ya salah satu kemungkinannya adalah head coach yang baru digunakan oleh Manchester United. Dan disebutkan juga dalam artikel ini kalau Sir Jim Ratcliffe ini tentu saja dengan tim Ineosnya melihat bagaimana sisi football operation dari sisi board ya. Dan pada saat ini lebih banyak memang kegiatan itu dikepalai oleh Sir Dave Brasswold dan juga oleh Jean-Claude Blanc. Jadi ternyata Jean-Claude Blanc dan juga Sir Dave Brasswold ini di belakang layar secara bersama-sama ini menggerakkan atau mengoperasionalkan Manchester United. Dan Omar Berada tentu saja ini baru akan datang dari Manchester City kurang lebih nanti di musim panas. Dan pembicaraan juga terus berlangsung antara Manchester United dengan Newcastle United terkait dengan Dan Ashworth. Disebutkan di sini bahwa Sir Jim Ratcliffe juga telah menemui Amanda Staveley, ini merupakan co-owner dari Newcastle United ya. Dan ini terkait dengan biaya 20 juta pounds untuk membebaskan Dan Ashworth dari kontraknya. Sir Jim Ratcliffe sendiri ini dikabarkan akan mendorong Dan Ashworth untuk bisa langsung bekerja di musim panas nanti ya. Dan juga bisa saja ini ditugasi untuk mencari head coach yang baru. Klub juga menginginkan Jason Wilcox untuk segera bekerja di bawah Dan Ashworth sebagai technical director. HITC juga mengabarkan kalau Sir Jim Ratcliffe ini merupakan big fan ya dari banyak aspek yang saat ini sebenarnya dilakukan oleh Erik ten Hag. Jadi Sir Jim Ratcliffe juga mengapresiasi pekerjaan yang dilakukan oleh Erik ten Hag, terutama membawa talenta-talenta muda ke skuad Manchester United. Tapi sumber mengatakan ke SSTC bahwa faktor yang besar ini akan dilihat dari performa tim. Dan walaupun tim ini meraih atau saat ini berada di semifinal Piala FA, performa liga ataupun juga peringkat liga ini membuat khawatir situasi di klub Manchester United. Dan mereka pun juga baru memenangkan satu pertandingan di 7 pertandingan terakhir dan bisa saja posisinya di liga ini drop ke posisi yang lebih dalam. Nah, dan disebutkan sesuai dengan judul ya, kalau ada beberapa aspek di klub yang membuat Sir Jim Ratcliffe ini dalam tanda kutip marah. Salah satunya adalah kebocoran-kebocoran atau berita-berita yang bocor terkait dengan situasi di klub dan juga bagaimana penggunaan sosial media untuk mengkritik klub. Klub juga melihat bagaimana situasi sosial media ya antara Jadon Sancho pada saat itu ini juga membuat keadaan yang tidak bagus. Lalu bagaimana Alejandro Garnacho yang like Twitter mengkritisi keputusan dari Erik ten Hag. Ini ternyata membuat Sir Jim Ratcliffe ya ini tidak happy, katakanlah demikian. Dan walaupun Erik ten Hag juga telah berbicara dengan Garnacho terkait dengan penggunaan sosial media, Manchester United tetap melihat situasi ini harus diselesaikan ya atau diatasi oleh hierarki klub.
Sir Jim Ratcliffe sendiri tentu saja secara personal tidak ikut serta terkait dengan situasi disiplin klub, tapi dia telah membuat keputusan ya kalau dia ini mendukung keputusan Erik ten Hag terkait dengan Jadon Sancho. Jadi pendisiplinan situasi Jadon Sancho oleh Erik ten Hag ini didukung oleh Sir Jim Ratcliffe. Ya itu tadi artikelnya, dan dari sini ada dua hal kalau gua ambil. Nomor satu tentu saja situasi pelatih kepala Manchester United ini akan sangat ditentukan oleh Dan Ashworth dan juga Omar Berada menurut gua, dan tentu saja dengan Sir Dave Braswell dan Jean-Claude Blanc ini juga pastinya akan sangat-sangat menentukan bagaimana nasib dari Erik ten Hag. Sekaligus kalau seandainya memang diputuskan tidak diperpanjang, siapa gantinya ini akan menurut gua lebih banyak ditentukan oleh 4 orang tadi, Jean-Claude Blanc, Sir Dave Braswell, Dan Ashworth, dan Omar Berada tentu saja. Dan terkait dengan situasi sosial media ya, sikap para pemain Manchester United juga menurut gua hal yang harus diperhatikan, karena pemain menggulingkan pelatih, pemain throw manager under the bus itu kan ya. Ini kan sudah terjadi paling tidak di 2 periode terakhir dari pelatih Manchester United. Ole Gunnar Solskjaer dan juga Jose Mourinho. Bahkan kalau ditarik lebih dulu, David Moyes pun juga sudah mengalami, dan ada kecenderungan menurut gue saat ini ya, pemain pun juga akan punya potensi untuk melakukan hal serupa kepada Erik ten Hag. Dan menurut gue ini harus disikapi dengan tegas bukan hanya oleh pelatih, tapi lebih ke manajemen klub, bagaimana dia juga bisa atau mereka ini bisa membuat semacam kayak regulasi peraturan sehingga pelatih itu nanti juga bisa lebih lancar dalam menerapkan sistem yang ingin dibangun. Contohnya begini, Erik ten Hag, mungkin sistem ini contoh saja ya, Erik ten Hag atau mungkin pelatih yang lain lah katakanlah ingin membangun sebuah sistem di mana membutuhkan pergerakan fisik yang tinggi, dan pergerakan fisik yang tinggi ini maka pemain-pemainnya atau skuadnya membutuhkan juga ketahanan fisik yang lebih baik lagi. Lalu apa? Untuk melakukan itu semua di latihan didorong untuk latihan fisik mungkin yang lebih keras. Dan kalau pemain ini ternyata mengeluhkan hal tersebut, jadi mereka tidak sungguh-sungguh melakukannya, atau justru bahkan lebih sering mengeluh di sosial media dan lain-lain, yang akibatnya tentu saja sistem yang ingin dibangun oleh pelatih tadi akhirnya tidak bisa berlangsung dengan bagus, tidak bisa diimplementasikan dengan mungkin mendekati sempurna ya, karena pemainnya ogah-ogahan dalam menggenjot fisik. Ya ini kan akan menjadi masalah, atau bahkan justru pemain bersekongkol dengan pemain lainnya untuk menggulingkan pelatih ya, karena tidak sesuai dengan metode latihan oleh pelatih tersebut. Ini kan hal yang menurut gue nggak bagus ya. Ini bukan hal yang yang positif bagi skuad Manchester United, sehingga menurut gue hal ini juga harus diperbaiki. Pelatih kalau yang gue lihat ya dari beberapa periode sebelumnya, nampaknya memang butuh diberikan power yang lebih terkait dengan pendisiplinan skuadnya. Dan ini menurut gue jelas merupakan wewenang dari manajemen Manchester United. Lalu juga ya penggunaan sosial media dan lain-lain ini menurut gue juga harus didisiplinkan. Memang masanya sudah berubah jika dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu ya, di mana sosial media sekarang ini lebih yang sudah ada di mana-mana. Tapi yang harus ditegakkan menurut gue adalah bukan pembatasan sosial medianya, tapi bagaimana pemain ini bisa menjadi pemain yang profesional seutuhnya. Tahu mereka bagaimana harus bersikap ya, bagaimana mereka harus men-share sesuatu di sosial media, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang lain-lain. Lah menurut gue hal yang terjadi dengan Jadon Sancho contohnya, ataupun juga dengan Alejandro Garnacho ini nggak profesional ya. Mereka hal-hal seperti ini sebenarnya hal-hal yang tidak diperlukan untuk tim sebesar Manchester United. Sikap-sikap seperti ini di sosial media dari para pemainnya. Terlepas ya, sekali lagi memang kualitas skill dari pemain di atas lapangan yang memang bagus. Tapi jangan lupa, ada hal-hal yang penting juga, terutama terkait dengan sikap, karakter, mental,
Yang ini juga bisa dilihat dari cara mereka berinteraksi di sosial media, berinteraksi di media. Bagaimana mereka bisa menahan diri, bagaimana mereka tahu mana batasan yang mereka bisa ungkapkan di publik, mana yang mereka harus selesaikan secara internal dengan tim manajemen Manchester United maupun juga tim kepelatihan Manchester United. Ini menurut gue dibutuhkan kematangan, dibutuhkan profesionalisme yang memang tinggi levelnya. Yang sayangnya ini masih belum bisa terjadi di Manchester United. Kita tahu bagaimana Alejandro Garnacho contohnya, lalu Jadon Sancho, lalu mungkin terkait dengan Marcus Rashford yang ada interview. Gue nggak tahu apakah interview itu dibuat dengan persetujuan klub dan lain-lain. Dan menurut gue ini juga harus dikelola dengan baik oleh manajemen Manchester United. Bukan hanya pelatih kepala yang menurut gua harusnya dibatasi sih. Hal-hal seperti ini sudah bukan lagi ranah besar dari pelatih, di mana pelatih nanti diharapannya bisa lebih konsentrasi ke pengembangan teknis ya, tapi hal-hal di luar teknis seperti ini bisa lebih dikendalikan, dipegang oleh manajemen, mungkin sporting director, mungkin pihak lain ya. Sehingga itu tadi ada pendelegasian yang lebih jelas di kubu Manchester United. Kurang lebih demikian membahas sebuah artikel dari HITC terkait dengan kabarnya Sir Jim Ratcliffe ini marah ya terkait dengan behavior ataupun juga perilaku dari pemain Manchester United utamanya di sosial media. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.